Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayol muslimun, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari Jumat yang cerah ini, di tempat yang suci dan penuh barakah ini, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pembawa dinul Islam yang ajarannya jika kita laksanakan secara konsisten atau istiqomah, maka akan berkebahagiaan di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak insyaallah. Jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dalam diri kita masing-masing dengan melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan pakaian takwa kita akan terhindar dari jurang kesesatan dan jurang kemaksiatan di dalam mengarungi hidup dan kehidupan kita di atas permukaan bumi ini. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, pada dasarnya semua bentuk ibadah yang dianjurkan oleh agama itu merupakan proses pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengaruh utama dari ibadah yang dilakukan oleh seseorang ialah memberikan ketenangan dalam hidupnya, memberikan ketenangan dan ketentraman hati. Semakin intens kita beribadah, maka ketenangan dan ketentraman hati semakin meningkat. Oleh karena itu, orang yang ibadahnya baik dan mengarah ke sempurna, ketentraman hatinya jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan orang yang ibadahnya tidak sempurna atau tidak beribadah sama sekali. Kaum muslimin, dalam pandangan Islam mengutip atau meminjam rumusan Al-Ghazali bahwa setiap orang ingin mencapai dua hal dalam hidupnya, yakni kesenangan hidup dan ketenangan hidup. Bagi orang yang orientasi hidupnya hanya mencari kesenangan hidup,
Ada banyak hal, ada banyak instrumen yang ia bisa cari agar hidupnya senang. Namun orang hidupnya senang belum tentu dijamin akan mendapatkan ketenangan hidup. Sebab antara kesenangan dan ketenangan adalah dua hal yang berbeda dan punya jarak. Menurut Al-Ghazali, ada 4 sumber kesenangan yang bisa diperoleh oleh manusia dalam hidupnya. Yang pertama, melalui al-ma'rifah, pengetahuan. Orang yang punya pengetahuan yang luas tentang sesuatu memiliki peluang mendapatkan kesenangan hidup lebih besar dibanding orang yang pengetahuan terbatas atau tidak sama sekali. Seorang yang memiliki pengetahuan tentang agama, Al-Quran, hadis, dan terjemahan, ia akan senang melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan kepadanya. Karena ia tahu latar belakang, fadilah, keutamaan dari ibadah yang dilakukan. Bandingkan dengan orang yang tidak memahami apa yang dilakukan, apa ia baca. Seorang yang punya pengetahuan tentang ekonomi, dengan modal seadanya bisa melakukan bisnis dengan mendapatkan keuntungan yang memadai. Apalagi jika ditopang dengan IT, internet, maka ia bisa berbisnis dunia maya, bisnis online dengan mendapatkan penghasilan yang justru lebih banyak, lebih besar dibanding ia berbisnis di dunia nyata. Seorang yang mempunyai pengetahuan tentang hukum bisa menjadi pengacara, pembela suatu perkara dengan mendapatkan bayaran yang menjanjikan. Seorang profesor, doktor diundang dalam sebuah seminar atau pertemuan ilmiah dengan hanya berbicara sekitar 30 menit sampai 1 jam, ia bisa mendapatkan bayaran dalam jutaan rupiah. Bandingkan dengan saudara kita di pelabuhan sana, mulai pagi sampai sore misalnya, cuma berapa yang didapatkan. Pengetahuan menjanjikan kesenangan-kesenangan bagi orang memilikinya. Dalam konteks negara kita, di mana banyak orang yang butuh lapangan kerja, maka hanya mereka yang memiliki pengetahuan yang memadai, yang ditandai dengan ijazah S1, S2, S3, yang bisa bersaing memperebutkan lapangan kerja yang disediakan oleh pemerintah, FASN ataukah P3K. Oleh karena itu, Islam mewajibkan umatnya untuk senantiasa menuntut ilmu, mulai dari buayan hingga liang lahat. Kaum muslimin sidang Jumat berbahagia. Sumber kesenangan kedua kata Al-Ghazali ialah as-sihah, kesehatan. Orang yang punya kesehatan yang baik memiliki peluang mendapatkan kesenangan hidup lebih besar dibanding orang yang kesehatannya tidak sempurna atau sakit-sakitan. Dengan kesehatan yang baik, kita bisa bersilaturahim ke sana kemari, bisa menikmati makanan, minuman kesenangan kita. Bandingkan dengan orang yang ketika diperiksa dokter ternyata hipertensi atau kolesterol, maka sejak itu ia harus rela meninggalkan makanan kesenangannya, contoh dan sebagainya, kalau tidak mau terkena risiko pecah pembuluh darah atau jantung dan sebagainya. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk senantiasa menjaga kesehatan, baik kesehatan pribadi maupun kesehatan lingkungan. Sumber kesenangan ketiga kata Al-Ghazali ialah al-mal, harta. Orang memiliki harta yang banyak memiliki peluang untuk mendapatkan kesenangan hidup jauh lebih besar dibanding orang yang hartanya sedikit atau tidak sama sekali. Dengan harta yang miliki, ia bisa membeli segala fasilitas pendukung kesenangan hidup. Beli rumah yang besar, beli kendaraan yang canggih, beli alat komunikasi yang terbaru, bisa haji, umrah, bisa shopping dan sebagainya. Bandingkan dengan mereka yang hartanya pas-pasan atau tidak sama sekali. Oleh karena itu,
Islam mendorong umatnya untuk senantiasa mencari harta. Bahkan Islam tidak melarang umatnya menjadi kaya raya. Tetapi Islam memberikan peringatan kepada kita semua yang berharta bahwa dalam harta kita ada hak orang lain, ada hak orang miskin yang wajib kita keluarkan minimal 2,5%. Bahkan dalam sejarah agama kita, di antara sahabat Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga itu 80% adalah orang yang kaya, yang bahkan tidak membayar zakat hartanya, zakat malnya. Kenapa? Karena ketika hartanya hampir mencapai haulnya, maka mereka bersegera menginfakkan ke kas negara atau baitul mal dalam program atau untuk program dakwah dan mensejahterakan masyarakat dan rakyatnya. Kaum muslimin sidang Jumat bahagia. Sumber kesenangan keempat kata Al-Ghazali ialah al-jab, jabatan kekuasaan. Orang pejabat kekuasaan memiliki peluang mendapatkan kesenangan hidup lebih besar dibanding orang yang tidak punya jabatan atau kekuasaan. Dengan jabatan ia bisa dimudahkan, dihormati di sana sini, difasilitasi, digratiskan dan sebagainya. Bandingkan dengan kita yang tidak punya jabatan kekuasaan, kemana-mana tidak ada perhatikan, tidak ada yang memudahkan kita. Oleh karena itu Islam mendorong umatnya untuk senantiasa meningkatkan integritas diri, meningkatkan kualitas diri agar bisa diberi kepercayaan oleh masyarakat dan negara. Namun Rasulullah SAW sudah mengingatkan kita beberapa waktu lalu bahwa suatu saat umatku akan memperebutkan jabatan atau kekuasaan. Namun bukan amanahnya, bukan tanggung jawab diperebutkan, tetapi fasilitasnya. Oleh karena itu, di hari-hari ini negara kita begitu banyak yang tersangkut dengan masalah hukum karena ketika mengambil jabatan kekuasaan bukan semata-mata karena amanah dari Allah, tapi karena memburu fasilitas dari jabatan yang dimiliki. Oleh karena itu, mari senantiasa untuk mendoakan para pemimpin kita agar senantiasa menjalankan pemerintahannya, kekuasaannya dengan penuh amanah untuk kesejahteraan rakyat dan bangsanya. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Keempat sumber kesenangan itu, pengetahuan, kesehatan, harta dan jabatan, memang menjanjikan kesenangan bagi orang memilikinya, tetapi tidak menawarkan ketenangan dalam hidup. Banyak orang kaum muslimin yang sebelum punya kedudukan atau jabatan, hidupnya lebih tenang dibandingkan ketika dia memegang jabatan atau kedudukan. Seringkali kaum muslimin kedudukan jabatan justru mendatangkan malapetaka, kesusahan, kekhawatiran, dan ketidaktenangan dalam hidup. Demikian juga kekayaan bisa mendatangkan kesenangan, tetapi belum tentu memberikan ketenangan. Seorang petani ketika kebunnya hanya 1-2 petak, begitu rajin menghadiri salat berjamaah di masjid 5 kali sehari semalam. Begitu rajin menghadiri majelis ilmu, majelis taklim, dan begitu bersemangat mengurus masjid. Tetapi ketika hartanya, kebunnya sudah berhektar-hektar, maka kebiasaannya menghadiri salat berjamaah di masjid sudah ditinggalkan, sudah jarang muncul di majelis ilmu, bahkan mengundurkan diri dari pengurus masjid karena sibuknya mengurus harta atau kebunnya. Dan terkadang ia tertidur di tengah kebunnya karena takut orang lain mengambil isi kebunnya. Contoh ini kaum muslimin menunjukkan bahwa harta bisa mendatangkan kesenangan sekaligus kesengsaraan. Oleh karena itu, keserakahan terhadap harta dilarang oleh Islam. Bekerja dianjurkan, tapi kerja yang melupakan ibadah hanya akan mendatangkan
ketidaktentraman dalam hidup. Lalu apa sebenarnya yang menjadi sumber ketenangan hidup? Menurut agama, sumber ketenangan hidup hanya satu, yakni kedekatan kita dengan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah merupakan komponen yang sangat menentukan di dalam membangun kedekatan orang hamba dengan Tuhannya. Kaum muslimin sidang Jumat berbahagia. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd 28, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang beriman senantiasa menjaga ketenangan hatinya dengan banyak melakukan zikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah, niscaya hati menjadi tenang, tentram. Jadi ketenangan hati bisa dicapai melalui intensitas zikir kepada Allah yang kita lakukan sehari-hari dengan baik. Zikir dan perasaan dekat dengan Allah inilah yang membuat Rabi Adawiyah rela meninggalkan profesinya yang telah digelutinya selama bertahun-tahun. Rabi Adawiyah adalah artis keturunan Indo-Arab Persia. Ia merupakan artis yang paling tinggi bayarannya di zamannya. Semua kekayaan, kepopuleran, wajah yang cantik semua miliki. Namun ada satu hal yang Rabi Adawiyah tidak rasakan, yaitu ketenangan dalam hidup. Dalam hatinya bertanya, mengapa saya tidak pernah merasakan ketenangan hidup dengan segala kelebihan aku miliki? Siang malam hatinya gundah gulana. Suatu ketika Rabi Adawiyah memperhatikan orang-orang yang beribadah di Masjid Basrah. Masuk masjid, takbir, ruku, sujud, salam, berzikir, berdoa, dan berjalan bersama jamaah lainnya. Tersenyum, seakan-akan tidak ada masalah. Rabi Adawiyah iri melihat orang-orang tersebut. Dan pada titik puncak kekecewaannya akan pencarian ketenangan hidup, maka Rabi Adawiyah sama sekali meninggalkan keartisannya dan mulai belajar mengaji dan ibadah kepada ustadz-ustadz di halaqah Masjid Basrah. Bahkan dalam sejarah kita tahu, di samping sebagai ahli ibadah, Rabi'ah juga adalah guru, yakni tokoh tasawuf wanita kali berdunia yang ajarannya merupakan patokan bagi tokoh-tokoh lainnya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ibadah merupakan komponen yang menentukan di dalam membangun kedekatan dengan Tuhan. Selain itu, ibadah yang dilakukan dengan cara yang baik dan benar akan mampu mengubah sikap dan perilaku seseorang. Dalam surah Al-Ankabut 45, Allah memerintahkan untuk menegakkan sholat. Wa aqimis sholat, inna sholata tanha ail fasya wal munkar. Tegakkanlah sholat, karena sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pada waktu ayat ini turun, menurut riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah, ada sahabat yang ingin khusus bertanya kepada Nabi. Di hadapan Nabi, dia menyatakan, inna fulanan yusalli bil lail, fa isa asbaha wa asbaha saraka. Wahai Rasul, saya tahu si fulan pada malam hari selalu melakukan sholat atau ibadah. Tapi anehnya di pagi hari si fulan suka mencuri. Padahal firman Allah mengatakan bahwa sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka Nabi menjawab, innahu sayanha bima takul. Percayalah, cepat atau lambat sholatnya akan mencegah perbuatan keji dan mungkar sebagaimana yang kamu katakan. Jadi menurut Nabi, orang yang mengerjakan sholat tetapi belum bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat tidak berarti gagal. Suatu saat jika ia terus melakukan sholat, maka sholat insya Allah akan mampu mengubah sikap dan perilakunya, yakni sesuai dengan anjuran atau perintah agama, atau beralih kepada perilaku yang positif.
Berdasarkan rujukan ini kaum muslimin, maka Islam memerintahkan kepada semua orang tua agar mulai membiasakan mendidik anaknya untuk mengerjakan sholat sejak dini, walaupun belum waktunya, belum wajib sholat. Wa'mur ahlaka bis sholat, ya Tuhan, perintahkan keluargamu, perintahkan anakmu untuk mengerjakan sholat. Jadi mari senantiasa kita menegakkan sholat berjamaah di masjid sambil membawa anak kita ke masjid sebagai bentuk pendidikan kepada mereka. Anak-anak yang tumbuh di masjid, insya Allah ketika dewasa dan diberi amanah oleh masyarakat, insya Allah ia bisa amanah. Ketika negara memberinya kepercayaan, jabatan kekuasaan, maka insya Allah ia bisa menjadi pejabat, pemimpin yang amanah, yang mampu mengatakan tidak pada kejahatan, pada suap, korupsi, dan sebagainya. Kaum muslimin, yang terakhir, mari jangan pernah mengusir anak-anak dari masjid. Anak-anak itu adalah calon pemakmur masjid kita ke depan. Anak itu adalah calon pengganti kita di dalam mengurus masjid. Bahkan tidak menutup kemungkinan mereka yang nanti akan mensolati jenazah kita. Kaum muslimin, oleh karena itu, marilah senantiasa kita memperbaiki ibadah kita, sholat kita terutama, agar kita senantiasa dibimbing oleh Allah dalam menjalani kehidupan dengan perbuatan-perbuatan yang diredainya dan terhindar dari hal-hal yang tidak sesuai dengan anjuran agama. Barakallahu li wa lakum fil karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu wal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa bil haqq liyusira 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd, fal muslimun usikum wa iya bitaqwallah kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala sallu ala nabi qadima wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwana sabaquna bil iman wa la talfi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.